Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku lagi bikin talam ketan Srikaya Pandan yang rasanya legit dan gurih banget. Atau bisa juga disebut kue Sri Muka. Kue ini jadi salah satu menu bestseller di cateringan aku juga saat isian snack box karena rasanya tuh yang beneran enak banget, legit, dan yang pastinya nggak bikin enak. Siapa tahu teman-teman tahu kue ini tapi belum pernah bikin, jadi ya udah sekarang kita bikin sama-sama. Untuk bahan utamanya di sini kita pakai beras ketan. Aku pakai 500 gram beras ketan atau setengah kilo beras ketan putih seperti ini. Sekarang lanjut untuk beras ini bakal kita cuci sampai dia benar-benar bersih. Kalau aku biasanya cucinya sampai 3 kali. Dan setelah dicuci nanti ini bakal kita rendam semalaman. Kalau aku rendam sebelum tidur jam 10 malam dan jam 6 pagi ini langsung aku olah. Tapi semisal teman-teman gak punya waktu panjang untuk ngerendam beras ketan ini, berasnya bisa direndam cukup dalam waktu 3 jam aja. Tapi kalau aku biasanya ngerendam ketan itu sebelum tidur ya teman-teman. Jadi besok paginya bisa langsung kita olah. Nah ini keesokan harinya di jam 6 pagi udah aku tiriskan dan udah aku cuci bersih lagi ya teman-teman. Sekarang lanjut bakal kita proses masak aja. Masukin 300 ml santan dan aku kasih setengah sendok teh garam plus 3 lembar daun pandan. Nah ini sekarang untuk santannya bakal kita masak bareng dengan dua bahan yang lainnya sampai dia mendidih tapi tidak pecah santan. Kalau udah mendidih sekarang lanjut kita bakal masukin untuk beras ketan yang udah kita siapin tadi. Jadi untuk proses masaknya aku menggunakan sistem Aron. Nah ini tinggal kita masak aja, diaduk-aduk seperti ini sampai air santannya itu surut dan seperti ini teman-teman. Tapi tidak usah terlalu kering. Kalau udah kita matiin api kompornya, lanjut bakal kita tutup dulu dan kita tunggu kurang lebih selama 15 menit sampai air santannya itu meresap ke beras ketan. Dan sambil nunggu ini aku udah siapin loyang, aku pakai ukuran 20 kali 20 cm. Sekarang kita alasin pakai daun pisang, lanjut kita bakal oles-oles kasih minyak goreng tipis-tipis aja. Tujuannya supaya nanti saat ketan serikayanya itu udah jadi, dia tuh mudah saat kita keluarkan dan tidak lengket di loyang tersebut. Sambil nunggu juga kita panasin kukusan sampai dia benar-benar mendidih karena setelah ini beras yang udah kita aron tadi bakal kita kukus. Kalau teman-teman punya saringan untuk ngukus nasi bisa pakai saringan itu, tapi kalau nggak ada bisa diganti menggunakan daun pisang seperti aku. Tapi kalau menurutku pakai daun pisang seperti ini nanti aroma dari ketan itu jauh lebih enak. Nah, ini udah masuk semua ke dalam kukusan. Jangan lupa dilobangin seperti ini supaya sirkulasi udaranya itu merata dan nasi ketan kita nanti matangnya legitnya itu merata juga. Oke, setelah kita kukus, ini dia nasi ketan kita udah matang. Ini tuh langsung dimakan aja enak banget teman-teman. Dan usahakan pakai beras ketannya itu yang pulen dan premium ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu bakalan enak legit banget. Yang namanya orang nyicip itu sekali ya, tapi kalau aku nyicip sampai 3 kali kayak gini teman-teman karena emang enak banget untuk nasi ketan ini. Sebetulnya ini udah matang tapi aku bakal kukus 5 menit lagi supaya nanti bener-bener tanek dan tidak mudah basi. Oke, kalau udah ini langsung kita angkat aja dan bakal kita masukin ke dalam loyang yang udah kita olesin pakai minyak tadi. Nah, kalau udah tinggal diratakan seperti ini sambil ditekan-tekan bener-bener sampai ditendet ya teman-teman supaya nanti dia itu padat. Jadi supaya nanti untuk talam serikayanya itu, dia tuh nggak rembes sampai ke dalam gitu teman-teman. Kalau aku ini pakai bantuan spatula kayak gini, jadi beneran sampai bener-bener padat
biar apa ya, biar nanti tuh nggak rembes sampai ke dalam gitu. Oke, sekarang kita bakal sisihkan terlebih dahulu, lanjut kita bakal bikin, bahan untuk srikaya pandannya. Aku siapin ada 500 mililiter santan, ada 4 butir telur, telur utuh ya, dan kita masukin juga gula pasir, ada garam, dan juga di sini aku kasih tambah tepung terigu, tepung maizena, dan aku kasih, pasta pandan ya teman-teman. Kalau semisal kalian mau pakai pandan jus sendiri juga bisa, jadi daun pandan di blender gitu, tapi berhubung di sini aku lagi males, jadi ya udah aku pakai pasta pandan seperti ini aja. Kalau udah ini tinggal kita aduk merata, usahakan sampai dia bener-bener rata dan larut dulu baru kita masak di atas kompor. Ini wajib terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal. Nah, biasanya supaya warnanya jauh lebih cantik dan nggak terlalu hijau gonjreng, aku kasih tambah tetesan warna kuning muda sedikit. Tapi ini opsional aja, mau dipakai monggo, nggak juga nggak apa-apa. Nah, ini sedikit tips dari aku sebelum bahan srikaya pandanya ini kita tuang ke atas ketan tadi, kita bakal kukus dulu sebentar 10 menit. Yang mana bertujuan supaya nanti dia itu beneran melekat sempurna dan tidak rembes sampai ke dalam. Nah, ini untuk bahan srikayanya udah mateng ya. Jadi sekarang tinggal langsung kita tuang aja, dan tips dari aku jangan lupa disaring supaya nanti hasilnya itu lembut dan tidak ada yang bergerindil. Dan satu lagi tips dari aku, semisal ada gelembung-gelembung seperti ini di atas permukaan talam pandan ini, teman-teman tinggal pecahin aja pakai sendok kayak gini ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu mulus. Sekarang kita bakal lanjut kukus kurang lebih selama 40 sampai 45 menit. Jadi kita bener-bener masak sampai dia tanek. Ini dia hasil setelah 40 menit kita kukus. Warnanya cantik banget, dan tips dari aku juga, semisal teman-teman mau ngukus pakai panci kukusan biasa, usahakan dikasih serbet ya bagian tutupnya supaya airnya tidak menetes ke permukaan talam ini. Jadi talamnya itu kalau udah matang jangan langsung dikeluarin dari loyang. Ini aku biarin kurang lebih selama 4 jam baru kita keluarin. Jadi ngeluarinnya itu tunggu sampai bener-bener padat ya teman-teman. Supaya nggak lengket dan mudah saat dikeluarkan dari loyang seperti ini. Nah, alhamdulillah ini dia hasil dari talam srikaya yang aku buat di hari ini. Ini tuh untuk beras ketannya beneran padat, lembut banget ya teman-teman. Dan juga untuk talam srikayanya sendiri, ini tuh manisnya pas, nggak bikin enek. Dan menurutku warna hijaunya juga cantik kayak gini. Nah, kalau udah padat kayak gini, dia tuh mudah banget untuk dipotongnya ya teman-teman. Dan tips dari aku, kalau motong juga teman-teman bisa kasih plastik di pisaunya itu supaya tidak menempel atau nggak lengket di pisau. Oke, ini hasilnya bisa dilihat sendiri, nggak ada rembes sama sekali ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kita kukus 10 menit dulu sebelum kita tuang untuk adonan talam serikayanya itu, jadi untuk hasilnya itu bisa sempurna seperti ini. Jadi gimana? Teman-teman yang masih bingung gimana cara bikin talam srikaya seperti ini? Udah aku buatin videonya, ini gampang banget. Cuma emang harus sabar nunggu sampai padatnya. Ini juga cocok untuk jadi ide jualan teman-teman juga ataupun untuk isian snack box. Untuk rasanya ini enak, legit, manis, dan yang pastinya dia tidak mudah basi. Bisa kalian simpan di suhu ruang, bisa awet 2 hari, tapi kalau untuk di kulkas bisa tahan sampai 1 mingguan. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.